Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan review singkat mengenai laptop MacBook Pro dengan prosesor M1. Oke, kita mulai dengan spesifikasi. Prosesornya menggunakan Apple M1 dengan 8 core CPU dan 8 core GPU. Sistem operasinya dengan macOS Big Sur versi 11.4. Harddisknya 256 GB dengan RAM-nya 8 GB. Layarnya panel IPS dengan 13,3 inch dan resolusi 2560 x 1600 pixel, dimensinya 30,4 x 21,2 dan ketinggiannya 1,56 cm. Beratnya sekitar 1,4 kg. Kameranya 720p, baterainya 58,2 Wh, sudah Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5. Oke, ini boxnya. Di sisi depan kita temukan tulisan MacBook Pro. Di sisi lainnya ada logo Apple, di sisi lainnya ada tulisan MacBook Pro, dan sisi yang terakhir ada logo Apple. Untuk sisi belakang ada spesifikasi ya. Jadi di sini ada spesifikasinya tertulis jelas. Kemudian kita mulai dengan membuka produknya dari box. Oke, kesan awalnya boxnya cukup premium ya, dibanding laptop sejenis. Oke, ini unitnya sudah terlihat. Oke, saat dipegang pertama kali terlihat atau terasa kokoh build quality-nya. Di dalam kotak terdapat kabel USB dengan kedua ujungnya ya, Type C. Kemudian kita akan mendapatkan dokumen. Ada tempat di sini, ada tempat dokumen-dokumen. Oke, kita buka coba. Oke, nah di sini kita mendapatkan stiker Apple 2 sesuai dengan warna body yang kita beli Apple-nya. Kemudian nanti kita mendapat quick setup ya, panduan singkat. Yang ini panduannya dalam bahasa Inggris, jadi ada panduan mengenai I/O portnya secara ringkas. Kemudian dokumen yang lain di sini ada terkait garansi ya, garansi Apple Indonesia. Kemudian dokumen yang lainnya ini terkait keterangan. Nah, yang terakhir ini dokumen quick setup-nya dalam bahasa Indonesia. Itu dokumen yang kita dapat. Kemudian yang terakhir kita dapat charger. Oke, kita dapat charger, kepalanya sudah bahasa Indonesia, dan di situ terlihat 61 watt ya, 61 watt dengan USB-C adapternya. Oke, ini paket penjualan lengkapnya. Jadi ada dokumen, kemudian unit Apple-nya, charger, dan kabel Type C. Oke, kita mulai dengan setup awal. Jadi kita nyalakan atau kita buka layarnya, nanti secara otomatis dia akan melakukan startup untuk pertama kali. Di sini layarnya masih dilapisi kertas ya. Kita lepas kertasnya. Oke, kita mulai dengan setup bahasa. Defaultnya tuh bahasa Indonesia, saya ubah menjadi bahasa Inggris. Kemudian kita next. Setelah itu kita pilih region ya, country. By default sudah terpilih Indonesia. Kemudian next, kita next lagi. Accessibility-nya kita next lagi. Kita pilih Wi-Fi-nya. Kemudian masukkan password Wi-Fi Anda sekalian. Kemudian nanti kita klik continue ya, lanjut. Oke, klik continue. Data privasinya, kemudian migrasinya saya tidak migrasi. Saya pilih yang tidak melakukan migrasi, not now. Kemudian saya skip untuk mengisikan Apple ID-nya, not now. Kemudian di sini ya saya tetap skip. Term and condition-nya saya harus setujui. Nanti saya klik agree ya. Karena tidak ada pilihan.
Oke. Nah, kita membuat akun ya, masukkan username password akun untuk login MacBook Anda. Oke, setelah itu kita tunggu beberapa saat proses pembuatan akun. Oke. Kemudian di sini ada Express Setup. Saya pilih continue saja. Nah, di sini ada Analytics. Saya klik continue lagi. Nah, di sini ada pilihan untuk screen time ya. Saya biarkan dia by default. Saya akan setup later. Saya pilih. Kemudian untuk Siri-nya juga sama. Saya tidak setup Siri sekarang. Saya uncheck. Saya akan setup nanti. Ini juga fitur yang sangat intuitif ya dari Apple. Voice command, Touch ID-nya juga saya skip ini. Nanti akan saya setup kemudian. Jadi saya tidak lakukan Touch ID. Nanti bisa di skip belakangan. Nah, untuk looknya kita bisa pilih tampilannya sesuai selera. Saya biarkan dia by default seperti itu. True tone-nya juga sama. Di layarnya bagus ya kalau kita perhatikan sekilas. Untuk kelasnya sangat baik. Sejauh ini mungkin Dell XPS ya yang hampir sama. Oke, terakhir ya kita sudah masuk ke menunya ya. Jadi ini menu awal. Oke, kita coba klik about Mac-nya. Nah, di sini terlihat versinya ya 11.04. Nah, kemudian saya coba klik update. Kita tunggu beberapa saat, dia sedang cek ke internet. Dan ternyata memang ada update untuk macOS yang baru di versi 11.6 ya. Jadi saya update jadi 11.4 ke 11.6. Oke, nanti saya klik update. Di sini ada update baru. Oke, saya klik update now. Kemudian saya klik agree. Ya, kalau mau dibaca silakan gitu ya. Saya klik agree. Dia akan mendownload. Tunggu berapa saat ya? Saya sekitar 2 jam gitu mendownloadnya. Ukuran cukup besar ya, lebih dari 2 GB. Kemudian nanti setelah selesai download, nanti kita restart. Oke, tadi masukkan password untuk loginnya. Oke, kita tunggu dia restart. Oke, setelah restart beberapa kali, nanti kita perhatikan macOS kita sudah update ke versi 11.6 ya. Nah, di situ kita bisa setting tentang update-nya, apakah automatic dan sebagainya ya. Jadi kita bisa cek. Oke, nah sekarang kita sudah menggunakan OS yang terbaru versi 11.6. Jadi langkah awal saya melakukan update OS. Kemudian nanti kita masuk application. Nah, di sini ya hampir sama dengan Linux ya. Kalau teman-teman pengguna Linux, nah di sini sudah lengkap kategori-kategori dari software yang tersedia. Kita juga bisa searching ya. Dengan catatan ya tadi Apple ID-nya harus dimasukkan untuk menginstal ya. Ini belum saya masukkan, tapi kira-kira nanti tampilannya seperti ini. Oke, jadi kita bisa searching, kemudian nanti kita bisa install dari repositorinya Apple ya, dengan mudah itu. Jadi ini cukup menarik fiturnya untuk saya. Nah, ini saya coba download dari internet langsung ya, misalnya aplikasi Zoom gitu, karena aplikasi ini cukup sering digunakan dalam keadaan pandemik. Jadi saya coba mendownloadnya dari website Zoom, tidak melalui application tadi yang disediakan oleh Apple.
filenya berupa .dmg ya. Jadi nanti kita bisa instalasi DMG-nya itu ya. Prinsipnya sama, menginstal yang tidak melalui file application tadi, kita tinggal masukkan password untuk autentikasi, kemudian nanti next gitu ya. Hampir sama dengan Windows. Oke, ini coba software yang kita install ya. Nah, nanti installernya apakah mau di send ke Trust atau tidak. Oke. Nah, di sini contohnya saya udah install Zoom misalnya. Oke, yang lain mungkin nanti kita coba software, misalnya saya download Google Chrome ya. Walaupun di sini Safari, tapi ada kalanya kita butuh browser yang lain ya. Misalnya Google Chrome yang umum digunakan gitu ya. Nah, ini saya sudah download file DMG-nya dari internet, kemudian ini tinggal di drag saja ya. Jadi kita tinggal drag ke folder application seperti itu, maka dia akan melakukan instalasi ya dengan cepat. Jadi bisa tadi next ataupun dengan cara drag and drop ke folder application tadi. Oke, kita tunggu. Nah, ini hasilnya. Jadi icon dari Google Chrome-nya sudah ada di sisi application. Nah, kita tinggal buka ya, double klik. Oke, nanti browsernya akan terbuka yang barusan kita install. Oke, ini tawaran apakah ingin menjadikan dia default dan sebagainya. Kita bisa. Oke, nah ini contoh dua software yang sudah saya install, Zoom dan Google Chrome ya. Yang ini tidak melalui Apple application tadi. Oke, ini suaranya. Saya coba Touch ID-nya juga saya coba. Touch bar-nya ya. Nah, itu fitur yang Oke, saya coba untuk melakukan synthetic benchmark. Ini hasilnya. Terlihat di situ untuk single core-nya tinggi ya, hampir setara dengan Intel i7 1165G7, tapi untuk multi core-nya jauh, dia meninggalkan Intel. Dia hampir sama dengan Ryzen 5500U, jadi dia punya potensi yang baik. Untuk di speed-nya, untuk write dan read-nya itu cepat ya, 2000-an. Nah, ini yang menarik buat saya. Jadi saya buka terminal gitu ya, ternyata ya Linux ya. Jadi saya ketikkan beberapa perintah dasar di Linux, dan ya misalnya tadi ls, pwd, kemudian uname -a, dan saya coba yang lain misalnya who. Ya, hampir semua perintah Linux ini jalan di Mac ya. Jadi misalnya date atau if config ya, nanti kita cek misalnya if config untuk cek IP address. Oke, ya. Ini sisi menariknya buat saya karena sudah ada terminal. Saya bisa clear tadi, saya bisa ping misalnya ke google.com. Iya. Replay ya. Jadi terminalnya oke. Tiba di kesimpulan cons-nya. Jadi untuk saya opsi upgrade-nya minim, kemudian port I/O-nya pilihannya sedikit, hanya 2 Thunderbolt dan 1 combo jack, kemudian pilihan warnanya hanya 2, gray sama silver, kemudian hanya mendukung 1 external monitor secara natif, kemudian dia belum mendukung penggunaan eksternal GPU. Kemudian prosesor M1 menurut saya perlu dukungan update lebih lanjut ya, mungkin lebih stabil di versi berikutnya. Kemudian manajemen pembuangan panasnya bisa ditingkatkan, dukungan game tidak sebanyak OS Windows, dan fitur menurut saya kapasitas webcamnya dapat ditingkatkan. Nah, untuk kesimpulannya, build quality-nya sangat baik, kemudian kualitas layarnya prima, baterai tahan lama. Saya pengujian menggunakan ini bisa 1 harian ya. Kemudian prosesornya punya potensi di masa depan dengan update dan upgrade tertentu. Kemudian
Suara speaker yang dihasilkan sangat lantang ya. Jadi ini salah satu laptop dengan speaker yang baik. Kemudian sistem operasinya stabil, kemudian ada ekosistem Apple yang eksklusif. Oke, kemudian keyboard dan trackpadnya yang nyaman digunakan. Kemudian yang revolusioner di sini ada touch bar ya. Jadi ini pengganti tombol function, sangat memudahkan kita dalam melakukan produktivitas, dan Touch ID tentunya memudahkan kita untuk login dan sebagainya. Serta suara kipas prosesor yang sangat minim saat kita bekerja. Oke, sekian video kali ini mengenai MacBook Pro M1 2021. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.